Waktu itu ciptaan Allah. Nggak mungkin Allah kok butuh sama ciptaannya. Terus diasai sifat mukhalafatu lil hawadisi. Allah itu berbeda dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'. Tak ada suatu apapun yang menyerupai Allah. Lam yakul lahu kufuwan ahad. Tak ada suatu apapun yang menyerupai Allah. Sifat yang saya sebutkan tadi itu ada di Al-Ikhlas, Bu. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, artinya wujud. Ya. Lam yalid wa lam yulad, tidak diperanakkan. Kenapa nggak peranakan? Karena nggak ada permulaan. Ya. Walam yulad, ya, tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Nggak ada awalan, nggak ada akhiran, karena nggak punya generasi. Kalau yang punya generasi kan berarti ada akhiran. Terus mukhalafatul hawadisi diambil dari ayat walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, nanti dan seterusnya itu namanya bab ilmu tauhid, akidah, ilmu tauhid. Nggak tahu di sini ada program belajar ilmu akidah nggak? Harus ada, Pak. Akidah, ilmu tauhid, supaya untuk bekal ibadah juga bekal hidup. Al-anbiya'u dinuhum wahidun wa ummahatuhum syatta. Para nabi itu agamanya satu. Maksudnya ajaran tauhidnya satu. La ilaha illallah. Wa ummahatuhum syatta. Meskipun para nabi itu dilahirkan dari ibu yang berbeda, dari syariat yang berbeda. Tapi dari Adam sampai Rasulullah ajarnya la ilaha illallah. Nah, nanti diteruskan untuk memenuhi tahap fa'lam. Karena apa? La ilaha illallah, tiada Tuhan yang hak disembah melainkan Allah. Nah, kata Allah ini harus tahu sifat-sifatnya yang dijelaskan di Quran dan Sunnah, supaya bisa membedakan antara Allah dengan makhluknya, al-khaliq sama makhluk. Nah, berarti yang dipahami dulu Allah dulu. Nah, tadi sifat tadi 20 al-uluhiyat. Nanti setelah al-uluhiyat baku bab nubuwah, ya, tentang kenabian, sifat wajib bagi nabi dan seterusnya. Itu ada bab khususnya. Nah, kenapa? Karena kita nggak bisa la ilaha illallah saja, karena harus ada Muhammad Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu bab tentang nubuwah, kenabian. Nah, semua berarti gimana? Fa'lam annahu la ilaha illallah, ya otomatis Muhammad Rasulullah. Semua pakai fa'lam. Fa'lam itu arti perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk kita mengilmui. Nah, maka Imam Bukhari mengatakan fabada'a bil ilmi, maka disinilah diperlukan awal mula yang disebut ilmu. Nah, nanti harus ada ini nih, bab tentang ilmu tauhid, ilmu akidah ini. Nah, mengizinkan nggak apa-apa, nanti ada satu risalah namanya risalah aqidah at-tahawiyah, sangat kecil, tipis. Kalau dibeli paling ya satu mangkok bakso, Pak. Itu tahawiyah itu. Nah, kapan-kapan bisa, supaya mengenal Allah Ta'ala. Jangan sampai nanti ikut pelatihan-pelatihan yang nggak jelas. Misalnya begini, pelatihan sholat khusyuk. Bayangkan Bapak Ibu, di depan Anda itu Allah Ta'ala. La ilaha illallah Rasulullah. Nggak boleh. Bayangkan untuk konsentrasi sholat khusyuk, depan Anda itu Allah.
Berarti kita disuruh membayangkan Allah itu berada di mata angin kita, yaitu arah depan. Tidak bisa, tidak boleh begitu. Berarti mengiktikan Allah itu di depan, bertempat, itu tidak boleh. Tidak boleh. Itu yang membedakan kita dengan agama yang lain. Allah itu laisa kamitslihi syai'. Nah, untuk bisa konsentrasi depannya Allah, tidak boleh. Nah, itu butuhnya ngaji di situ. Nah, tauhid. Nah, makanya kita mengiktikadkan Allah. Di Imam Abu Ja'far At-Tahawi itu jelas, ta'ala Allahu anil hududi wal ghayati wal arqan wal arkani wal a'dha'i wal adawat la tahwihil jihatu sittu kasairil mubtada'at. Imam At-Tahawi, ulama salaf, dalam akidahnya bilang begitu. Ta'ala, gak mungkin bagi Allah itu anil hududi, punya batasan-batasan, wal ghayati, punya akhiran, wal a'dha'i, punya anggota tubuh, wal arkani, dan punya susunan-susunan. Tidak mungkin begitu. Wala tahwihil jihatu situ, tidak mungkin Allah itu diliputi oleh arah mata angin, atas, bawah, kanan, kiri, depan, belakang. Nah, itu arah mata angin. Nggak mungkin Allah diliputin itu. Kenapa? Karena arah mata angin dan tempat itu adalah ciptaan Allah. Allah berbeda dengan ciptaannya dan nggak butuh dengan ciptaannya. Dalilnya apa? Quran. Ghaniyun 'anil 'alamin. Allah nggak butuh sama makhluknya seluruhnya, nggak butuh. Lah itu Ustaz, di Quran itu ada Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, Allah 'alal 'arsy, di atas ars, istawa. Istawa. Kalau sudah diterjemahkan berarti sudah mengerucut makna tertentu. Jadi nggak usah terjemahkan, istawa saja. Gitu. Istawa artinya apa Ustaz? Oh, ternyata di dalam bahasa Arab kata istawa ada 15 arti. 15 arti. Ayo milih yang mana yuk? 15. Ayo. Oh. Misalnya apa? Imam bilang istawu sufufakum. Apa kata istawu itu? Istawa, lurus, luruskan. Allah di atas arsy lurus. Pantes masa lurus? Memang lagi baris dah. Istawal qamaru. Rembulan lagi bulat penuh. Nah, cocok gak? Wah, kayak gini milih kata cocok tidak cocok ini pakai ilmu. Istawatil fawakih, buah-buahan sedang mateng, itu pakai istawat. Ayo. Istawaitu 'alal kursi, aku duduk di atas kursi. Banyak banget, ada baris, ada duduk. Atau di dalam syairnya Ahdal, istawal bishru 'ala iraqin min ghairi damin muhraq. Bishr menguasai Irak tanpa harus berceceran darah. Ayo, milih yang mana istawa? Tak sebutnya 15 gak selesai nanti ngajinya. Jadi kata istawa banyak artinya. Kalau sudah diterjemahkan berarti sudah milih salah satu. Saya ketemu sama Pak Dr. Mukhlis Hanafi. Beliau ketua Lajnah Tasihih Quran, Pak. Ya, pernah ditanya, Ustadz, ini terjemahan Quran ya? Jawaban Pak Mukhlis, bukan Ibu, bukan terjemahan Quran. Terjemahan dari tafsir Quran. Saya ulangi lagi, bukan terjemahan Quran. Quran nggak bisa terjemah. Hebat, kalamullah itu.
terjemahan dari tafsir Quran. Jadi diambil tafsir yang simpel, baru dari tafsiran tadi itulah muncul terjemahan. Hanya beda, ya beda. Ya, beda. Saya di pesantren itu belajar tafsir tuh pakai tangga, Bu, tangga. Yang pertama tafsir Jalalain. Jalalain itu tafsir yang disarah atau ditafsir dua orang, Jalaluddin Al-Mahalli. Belum selesai meninggal, serang berapa ratus tahun baru diteruskan sama orang lain, namanya Jalaluddin As-Suyuti. Oh, diteruskan dua. Itu tafsir pertama kita. Nanti naik menjadi tafsir Ibnu Katsir. Oh, beda lagi. Nanti naik Ibnu Katsir harus sampingannya tafsir Maroh Labid punya Syekh Nawawi Al-Bantani. Oh, beda lagi cerita lagi. Belum lagi Mafatihul Ghaib punya Ar-Razi. Belum lagi nanti tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran karya Qurtubi. Belum lagi karena saya dari Maroko dan suka sama ulama Maroko yaitu Ibnul Arabi. Ya, Ibnul Arabi punya kitab Ahkamul Quran. Wah, karena dia dari sering saya ziarahin, saya kenal sama keluarganya, saya senang tafsirnya Ahkamul Quran. Ibnul Arabi Al-Faqih, bukan As-Sufi, Al-Faqih. Itu saya belajar juga. Dan seterusnya itu ada tingkatannya. Masih tafsirnya, belum lagi asbab nuzulnya. Setiap ayat punya konteks turunnya. Lubabun nukul, terus lagi asbabul nuzul, terus asbabul wurud, dan seterusnya. Kalau dalam hadis asbabul wurud ada ilmunya. Nah, itu terkait tentang tafsir. Nah, maka oleh orang Indonesia disederhanakan, jadilah terjemahan tafsir Quran. Begitu, Pak. Nah, itu kata ketua lajnah tahfiz ketua lajnah Quran yang ada di Taman Mini itu, Bu, pusatnya. Sesekali mainlah ke situ. Kita mendapatkan manfaat dari terjemahan Quran, terjemahan Yasin, terjemahan ini, tapi nggak pernah terima kasih. Datang kek, gitu. Senang dia didatengin. Senang. Nanti ketika datang ada pencerahan tentang terjemahan. Gimana saat menterjemah itu lajnah tasih itu didemo sama orang, diprotes soal terjemahan. Ada cerita-cerita drama-drama begitu ada, Bu. Seru. Kita mah tinggal enak buka di dalam Al-Qur'an yang terjemahannya enak banget. Prosesnya, Bu. Wah, pokoknya dah. Nah, dulu saya terlibat itu saat diminta guru kami Profesor Dr. Ali Mustafa Yaakob itu diminta untuk tasheh di lajnah Quran. Kemudian setelah dari beliau itu saya diminta untuk ikut memberikan beberapa masukan. Nah, kemudian kalau mendapatkan tafsir Quran dan terjemahannya dan seterusnya itu yang 6 jilid warna merah sampulnya. Nah, itulah hasilnya yang warna merah, Bu. Dia sekarang nggak tahu udah terbit lama sekali. Nah, itu tafsir Quran. Dan seterusnya ayat semacam ini disebut ayatul mutasyabihat. Walladzi anzala alainal Qur'an minhu ayatum muhkamatun hunna ummul kitabi wa ukharu mutasyabihat. Nah, di Quran begitu. Ada ayat muhkamat, ada ayat mutasyabihat. Ayat muhkamat itu yang sekali dengar langsung paham. Contoh, qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Paham nggak, Pak? Paham nggak? Langsung paham kan? Paham. Kalau mutasyabihat gimana? Ya contoh kayak tadi. Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman Allah 'alal arsy, di atas arsy istawa. Ternyata istawa maknanya ada 15. Gimana milihnya? Gimana ilmunya? Wah. Nah, ini mutasyabihat. Kenapa mutasyabihat? Karena maknanya lebih dari satu, banyak. Yang milihnya harus tahu ilmu. Kalau dipilih istawa artinya
baris lurus. Ngapain Tuhan di atas arsy baris lurus? Gitu kan? Sayyidina Ali mengatakan, innallaha khalaqal arsya idharan liqudratihi wa lam yattakhidhu makanan lidzatihi.